Tetapi oleh rejim Jokowi dan oligarkinya, yaitu tadi, kita berhadapan dengan orang bodoh ya begitu. Mau dikasih tahu 1000 oleh orang pintar, data dan fakta yang benar, itu tetap saja nggak didengar. Kumaha aing gue, cenah. Ya kan? Jadi mereka itu menggunakan ya udah maunya saya undang-undang Omnibus Law begini, udah guys. Harus ditetapkan, harus disahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mau rakyat marah, mau buruh ngamuk, mau petani marah, mau tenaga kerja kesehatan gaduh, bodoh teing. Pokoknya ini harus diundang-undangkan. Jadi memang ini Jokowi ini double, memberikan ketidaksadaran kepada bapak-bapak rakyat Indonesia bahwa mereka sedang ditindas secara terstruktur, sistematis dan masif melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh oligarki ini untuk bagaimana caranya supaya rakyat ini tidak bisa bangkit melawan. Kalau bangkit melawan maka akan diturunkan TNI Polri dengan atas dasar ya kan menegakkan hukum yang berlaku, hantam rakyat sendiri. Ini bahaya. Jadi yang berbenturan adalah TNI Polri bersama rakyat. Sementara oligarki dan kapitalisme lainnya, kaum pemodal itu ongkang-ongkang kaki nonton di belakang TV sambil minum-minum teh panas, kopi-kopi nikmat, sambil makan daging, gulai kambing. Dia nonton kita berantem di TV. Padahal biang keroknya adalah istana dan DPR. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Semoga apa yang kita perjuangkan nanti insya Allah akan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Umum DPP KSPSI Bung Jumur Hidayat, Tuan Rumah DPP KSPSI Jawa Barat Kang Nana, juga seluruh pimpinan Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang hadir di sini. Ada Bunda Narti, Ketua Umum SBSI 92, ada Bung Rudi HB Daman, Ketua Umum SBI, dan ada Pak Arif Minari nih, Ketua Umum FSPLM SPSI. Juga ada Pak Karel di sini dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional yang sebentar lagi menang banyak. Juga kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, para pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh se-Jawa Barat yang insya Allah dirahmati Allah. Bahwa perjuangan kita pada tanggal 10 Agustus ini adalah merupakan sebagai menarik tadi yang dibahas oleh Pak senior kita Pak Haji Ujang tadi, bahwa untuk menunjukkan kekuatan besar kaum buruh Indonesia bagaimana menghadapi tirani yang hari ini sedang berkuasa. Tirani hari ini khususnya rejim Jokowi itu double membuat kebijakan itu gila-gilaan. Kenapa tidak? Sekilas aja ya, garis besarnya saja, bahwa dalam rangka membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian undang-undang Omnibus Law Kesehatan, itu dilakukan secara ugal-ugalan dan amburadul. Dikasih masukan oleh guru besar. Bahkan kemarin dari siapa, Rektor IPB Ibu Susi, Prof Susi itu berikan masukan bahwa ini melanggar konstitusi, ini melanggar konstitusi, melanggar ini, melanggar itu, banyaklah pelanggarannya. Jadi ini sebenarnya tidak layak untuk diundangkan sementara dulu dan harus masih butuh waktu panjang untuk dilakukan diskusi sampai dibuatkan menjadi sebuah undang-undang yang tentu saja menyerap aspirasi yang lebih besar. Tetapi oleh rejim Jokowi dan oligarkinya, yaitu tadi, kita berhadapan dengan orang bodoh ya begitu. Mau dikasih tahu 1000 oleh orang pintar, data dan fakta yang benar, itu tetap saja nggak didengar. Kumaha aing gue, cenah. Ya kan? Jadi mereka itu menggunakan ya udah maunya saya undang-undang Omnibus Law begini, udah guys. Harus ditetapkan, harus disahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mau rakyat marah, mau buruh ngamuk, mau petani marah, mau tenaga kerja kesehatan gaduh, bodoh teing. Pokoknya ini harus diundang-undangkan. Jadi memang ini Jokowi ini double, membuat undang-undang ini gila-gilaan. Jadi kalau untuk menghadapi orang gila, maka kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia harus lebih gila lagi. Gilanya kita bikin kuadrat, ya kan? Kalau dia lebih gila, kita harus lebih gila juga. Karena gilanya dia berlandaskan sebuah kesalahan.
Nah kalau kita, gilanya kita berdasarkan kebenaran dan keadilan, insya Allah Allah ridho itu dengan perjuangan begitu. Jadi tidak usah takut. Ya kan, ayo mau ngajak-ngajak main gila-gilaan, ayo kita gila-gilaan sekalian. Ya kan? Kalau Jokowi bilang kumaing, buruh juga bilang kumaing weh. Ya kan? Pokoknya mah 10 Agustus Kampung Jakarta serbu istana sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Dari Jawa Barat, Banten, DKI semua tumpah ruah. Itu. Dan hari ini kita tagline-nya bukan lagi konsolidasi. Konsolidasi udah dari bulan Mei, dari sejak resolusi Majalengka. Yang harus dilakukan hari ini adalah selain daripada konsolidasi juga memberikan pemahaman gerakan ini, sekaligus melakukan mobilisasi besar-besaran. Ini penting, mobilisasi besar-besaran, memindahkan jutaan kaum buruh ini masuk ke Jakarta. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kawan-kawan, tolonglah dalam gerakan ini, hari ini kita gunakan hati nurani kita, akal sehat kita, logika sehat kita gunakan untuk mensukseskan acara ini. Jangan sedikit-sedikit ada pamrih, ya kan? Kalau ada rezeki kita bisa bagi dengan uang cos, tapi kalau uang cos juga sudah habis, ya wayah nak meren. Secara sukarela, tulus dan ikhlas, maju bersama datangi itu Jakarta, agar perjalanan perjuangan kita ini benar-benar dirasakan. Dan yang tadi kita hari ini berkumpul di sini tidak sekedar apalagi ini berslogan saja. Bangkit bergerak hancurkan tirani, areku bakal hancur tirani, lamun ujung-ujungnya ayah uang bensin meren, aduh etang ngerakan pisan eta, ya kan? Tong gitu atuh, ya kan? Karena Bandung ini memiliki sejarah, ada Bandung Lautan Api, ada semangat Siliwangi, ya kan? Ini yang harus kita kembangkan, karena Bandung Lautan Api dan semangat Siliwangi itu adalah bagaimana membebaskan negeri kita ini dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan bangsa kita sendiri. Itu jangan bilang kok bangga saya orang Siliwangi, semangat pajajaran ini segala macam, giliran disuruh demo cicing wae sare wae di imah, ya kan? Bullshit eta, goblok eta mah, ya kan? Itu. Jadi semangat Bandung Lautan Api itu memberikan semangat kita untuk bagaimana kita melawan segala bentuk penjajahan yang kita alami hari ini. Penjajahan ini terjadi karena kenapa? Diamnya orang-orang baik. Sekarang itu bukan itu diam itu emas. Kalau saat ini diam itu besi bekarat. Salah itu diam itu emas. Udah gak laku. Sama oligarki gak laku. Diam itu adalah emas, dipanggillah motivator. Mister ini, Mister itu dibayar gede-gedean, dipublis, sabar. Diam itu emas. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Pokoknya banyaklah bahasa-bahasa hayalan, etopis, tetapi tidak menyelesaikan substansi masalah. Diam itu emas, penderitaan tambah panjang. Diam itu emas, setiap hari ada orang di PHK. Diam itu emas, buruh dan keluarganya makin menderita. Biar masuk rumah sakit juga nggak bisa bayar. Nah, makan tuh diam itu emas. Jadi diam itu emas sudah tidak berlaku saat ini. Pepatah itu asli dibilang kuno dan tidak berlaku. Karena kenapa? Kejahatan makin merajalela karena diamnya orang-orang baik seperti bapak-bapak semua yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan di sini, ya kan? Kalau semakin hari semakin diam, cicing, terus, maka oligarki akan semakin berjaya dan semakin bebas merampok harta kekayaan kita, merampas hak-hak rakyat. Kalian mau mati oligarki bodoh amat, memang itu maunya. Hitung-hitung mengurangi populasi penduduk di dunia ini yang sudah 8 miliar. Berat-beratin dunia, mati aja lu. Buktinya sekarang undang-undang Omnibus Law ini bagaimana orang mau sejahtera kalau upahnya dibikin murah. 3 tahun terakhir sama dengan tidak naik gaji. Gaji PNS tidak pernah naik, TNI Polri gajinya gak pernah naik, iya kan? Terus mau bilang tingkat kepuasan rejim Jokowi ini 80%. Itu survei-survei abal-abal itu yang bilang begitu. Sangat tidak. Kita membuktikan nanti pada tanggal 10 kita turun sama-sama, kita serbu Jakarta, kita kepung istana, kita minta pertanggungjawaban rezim Jokowi, ya kan?
untuk segera mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, mencabut undang-undang kesehatan, mewujudkan jaminan sosial sepanjang semesta sepanjang hayat. Jadi dengan makin banyaknya orang miskin, ya kan, lantas kita mau mendiamkan saja, maka yang turun adalah bukan rahmat dari Allah tapi azab. Korelasi azab itu turun didasari atas dasar ketidakyakinan saudara-saudara dan bapak-bapak semua tidak merasakan dirinya sebagai orang-orang tertindas. Yang penting mah bisa makan, bisa hidup. Kita mah apa atuh? Ya kan? Korelasi itu azab, memberikan ketidaksadaran kepada bapak-bapak rakyat Indonesia bahwa mereka sedang ditindas secara terstruktur, sistematis dan masif melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh oligarki ini untuk bagaimana caranya supaya rakyat ini tidak bisa bangkit melawan. Kalau bangkit melawan maka akan diturunkan TNI Polri dengan atas dasar, ya kan, menegakkan hukum yang berlaku, hantam rakyat sendiri. Ini bahaya. Jadi yang berbenturan adalah TNI Polri bersama rakyat. Sementara oligarki dan kapitalisme lainnya, kaum pemodal itu ongkang-ongkang kaki nonton di belakang TV sambil minum-minum teh panas, kopi-kopi nikmat, sambil makan daging, gulai kambing. Dia nonton kita berantem di TV. Padahal mah biang keroknya adalah istana dan DPR. Ini. Jadi kita bangkitkan kesadaran rakyat ini bahwa lu harus tahu diri bahwa Anda ini sedang berada dalam ketertindasan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Anda dilahirkan di muka bumi ini dari rahim seorang ibu, ya kan, menjadi sebuah manusia-manusia yang merdeka lahir dan batin. Waktu Anda kecil dilayani seperti raja. Giliran sudah akil balik, sudah tahu mana benar mana salah, mana haram mana halal, malah menikmati, rela dirinya ditindas dan dijadikan budak. Goblok eta. Sebodoh-bodohnya manusia itu tadi, merelakan dirinya menjadi budak di negeri sendiri. Fakta tak? Padahal negara ini punya kekayaan ribuan triliun yang kalau dibagi rata tanpa bekerja saja bisa 20 juta sampai 10 juta setiap bulan didapatkan oleh rakyat Indonesia. Karena salah kelola, oligarki berpesta pora, penguasa pejabat yang rakus kekayaan dan jabatan, ya kan? Karena itu tadi perilaku kita sendiri. Orang-orang baik seperti bapak-bapak, tuan-tuan puan yang ada di sini itu banyakkan diam. Yang harusnya bicara, berontak, melawan, malah cicing wae di imah. Udah kumaha Gusti Allah weh engke. Tidak berubah nasib sebuah suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Allah bilang begitu. Jadi kalau Allah sudah bilang begitu, ya lu usaha dong. Gua udah kasih nih lu akal, gua udah kasih lu pikiran, perasaan, agar kau bangkit merdekakan dirimu sendiri. Nih gue kasih nabi-nabi pilihan biar memimpin kalian semua itu keluar dari penindasan. Tapi memang dasar manusianya goblok, tolol, bahlul, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan perintah-perintah perlawanan bagaimana membebaskan dirinya dari segala bentuk penindasan, malah menikmati penindasan, malah jadi ahli menderita, malah menjadi penitip nasib sejati. Apa yang mau dibawa? Umur kita udah 40 tahun ke atas, bentar lagi mati. Takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi lemah, keturunan-keturunan yang lemah kesejahteraannya setelah kalian mati. Itu pesan Allah itu di surah An-Nisa ayat 9. Takutlah kamu meninggalkan generasi-generasi di belakang kalian dalam keadaan menderita. Ini yang terjadi. Nah kalau kalian tidak mau melawan, lebih baik kalian mati aja sekarang. Berat-beratin, bungkus saja diri Anda dengan kain kafan. Percuma, untuk apa kalian hidup menderita? Allah ciptakan kita di sini, di dunia ini, untuk menjadi pribadi yang merdeka lahir dan batin. Biar tenang beribadah,
biar tenang bersodako. Ini arek naon, arek sodako, gaji tetap cukup-cukup. Bagaimana Anda mau naik haji? Gaji aja nggak cukup. Betul, naik haji itu takdir Allah, tetapi proses menuju takdir itu ada proses manusia di situ. Jadi persoalan kemiskinan ini adalah persoalan mental dan kebijakan negara. Kalau mental Anda mental kacung, mental pengecut, mental munafik, jangan harap kalian mau merdeka. Mati saja. Dan kebijakan negara, kalau sudah tahu kebijakan negara ini sudah makin gila-gilaan, amburadul, brutal dan tidak pro rakyat, maka hanya satu kata aja: lawan. Siap melawan? Siap melawan? Siap melawan? SPC, 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 lawan. Kalau saya bilang aliansi, kalian berdiri, bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Jadi harus ada gerakan. Dari sejak dini sudah bergerak kita. Ya kan? Aliansi aksi sejuta buruh, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Hidup buruh. Sekali lagi saya ingatkan, mengutip pernyataan dari Ketua Umum DPP KSPSI, gerakan buruh adalah inti perubahan. Inti daripada gerakan perubahan itu adalah gerakan kaum buruh. Nah, inti daripada gerakan kaum buruh adalah para pimpinan-pimpinan buruh yang hadir di sini. Maka kita semua yang ada di sini adalah inti daripada perubahan saat ini. Core of the core, creme de la creme. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.